Halo teman-teman. Jadi pada hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang malaikat di tangga. Cerita ini diambil dari Alkitab yang terdapat pada Kejadian 28 ayat 10 sampai 22. Seperti apa keseruannya? Mari kita simak. Pernahkah kamu merasa kesepian, benar-benar sendirian, atau merasa tidak ada orang yang bisa diajak bicara? Itulah yang dirasakan Yakub ketika dia harus meninggalkan rumahnya. Kemudian Tuhan membagikan waktu yang istimewa dengan Yakub. Setelah itu, Yakub tidak pernah merasa kesepian. Yakub memulai perjalanan jauhnya ke rumah Laban, saudara laki-laki ibunya. Pamannya Laban tinggal jauh di Padan Aram. Jauhnya rumah paman Laban hampir 500 mil. Yakub sendiri dan dia takut. Dia melakukan perjalanan secepat yang dia bisa. Dalam 1 atau 2 hari, Yakub tiba di tempat khusus. Kakeknya, Abraham, pernah membangun sebuah altar di sana untuk beribadah Tuhan. Yakub sangat lelah malam itu. Dia bahkan mungkin tidak tahu dia ada di dalam tempat yang begitu istimewa. Yakub membentangkan selimutnya dan Yakub tidur dengan kepala di atas batu. Malam itu Yakub mengalami hal yang tidak biasa. Mimpi itu bukan mimpi yang biasa, tapi mimpi istimewa dari Tuhan. Dalam mimpinya, Yakub melihat sebuah tangga yang berukuran besar. Dia menjangkau jauh-jauh dari bumi sampai ke surga. Yakub melihat malaikat naik dan menuruni tangga. Tuhan berbicara kepadanya, "Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu." Kejadian 28 ayat 15. Dan matahari baru saja mulai menyinari langit timur, Yakub ingin melakukan sesuatu untuk menandai ini tempat khusus. Tuhan sendiri yang berbicara dengannya di sana. Jadi dia mengambil batu yang dia gunakan untuk alas kepalanya dan mengatur batu itu tegak di tanah. Dia menuangkan minyak di atasnya dan mendedikasikannya kepada Tuhan. Dan lalu dia menamai tempat istimewa ini Betel, rumah Tuhan. Setelah itu, Yakub berkata, "Batu yang kudirikan ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu." Maka Yakub melanjutkan perjalanannya. Dia tidak takut lagi. Dia tahu pasti bahwa Tuhan bersamanya. Tuhan melindungi dia. Tuhan telah memberitahunya demikian. Maka kesimpulan dari cerita tersebut adalah Tuhan akan selalu menjaga kita selalu dimanapun kita berada. Dan jangan lupa memintalah penjagaan kepada Tuhan. Oke, mungkin cukup cerita kali ini. Semoga kalian suka ya. Dadah.